Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tim peneliti ada perkenalkan nama saya Aldi Aditya Nizam dan teman saya Sahila. Kami akan melaporkan hasil penelitian kami. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Pertama, ada urgensi penelitian. Yang kedua, ada yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang ketiga, teori yang digunakan dalam penelitian. Keempat, cara pengumpulan data penelitian. Kelima, temuan penting dalam penelitian. Dan keenam, apa yang dipelajari dalam penelitian. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Oke, untuk poin pertama yaitu urgensi penelitian. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Karena agar kita dapat mengetahui motivasi seperti apa yang mendasari seseorang dalam melakukan ibadah, terutama ibadah Ramadan, karena kita melakukan penelitian ini saat bulan Ramadan. Dan hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan ketika kita lulus dan kita menjadi guru PAI di sekolah dasar atau di sekolah menengah. Kita bisa mengetahui gimana kita memotivasi siswa kita untuk rajin beribadah seperti itu. Untuk poin yang keduanya yang ingin dicapai yaitu agar kita mendapat gambaran seberapa antusiasme umat muslim dalam menjalankan serta memaksimalkan bulan Ramadan ini, terutama orang-orang di usia anak-anak dan remaja yang pada zaman ini disibukkan dengan game online yang telah mengambil dunia mereka gitu. Jadi dia lalai dalam beribadah, sehingga merupakan kewajibannya sebagai umat muslim. Tentu sebagai umat Islam tidak menginginkan generasi penerusnya yang terlenakan oleh dunia. Untuk poin ketiga, teori yang kita gunakan ialah teori etnometodologi. Penelitian etnometodologi didefinisikan sebagai studi praktik tentang keseharian individu. Jadi karena kita meneliti tentang motivasi beribadah di bulan Ramadan, dan karena ibadah itu ialah keseharian yang dilakukan oleh setiap individu muslim, maka kita menggunakan teori ini. Dan tujuan dari teori ini juga supaya kita mengetahui bahwa ada dunia sendiri di setiap masing-masing orang. Dan jika dikaitkan dengan penelitian kita, bahwa setiap orang di jenjang usia yang berbeda, terdapat motivasi atau alasan yang berbeda pula dalam melakukan ibadah seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Yang keempat, data dikumpulkan dengan menyusun instrumen penelitian, lalu menyebar kuesioner yang diisi oleh para responden yang berasal dari beberapa golongan usia. Ada yang dari anak kecil, ada yang dari remaja, putra dan putri, ada juga yang dewasa atau umuran ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, seperti itulah. Yang kelima, temuan penting dalam penelitian kali ini adalah adanya perbedaan motivasi antara usia anak-anak, remaja, dan dewasa. Seperti kita ketahui, anak-anak, remaja, dan dewasa itu memiliki pandangan tersendiri dalam hidup dan dalam peribadahan atau dalam agama. Seperti anak-anak masih belum paham betul apa pentingnya ibadah, kenapa harus melakukan ibadah. Jadi antusiasme anak-anak terhadap melakukan ibadah itu masih kurang dan perlu beberapa motivasi yang didapat dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Nah, sedangkan di remaja ini kita sudah mulai bisa membedakan yang hak dan yang batil, serta kita dapat menentukan kenapa sih kita harus melakukan ibadah, bla bla bla. Nah, di fase ini kita sudah mulai memahami. Jadi di fase ini seharusnya tanpa motivasi kita sudah mulai banyak yang bergerak. Tapi dalam fase ini kita perlu hati-hati karena di usia remaja itu banyak lingkungan pertemanan yang membawa kita ke dampak yang buruk. Nah, sedangkan untuk dewasa lebih banyak mengerti dan paham tentang kehidupan karena sudah menjalankan kehidupan cukup lama. Nah, jadi biasa di fase dewasa kita motivasinya sudah memahami bahwa ibadah itu penting untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya. Selanjutnya, motivasi untuk beribadah yang paling besar datangnya dari diri sendiri. Jika sudah memahami bahwa ibadah adalah kewajiban, dengan atau tanpa dorongan dari luar pun akan selalu ikhlas melakukannya. Nah, untuk motivasi yang paling simpel itu, dorongan dari diri pribadi adalah kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan, seperti nikmat bisa
bernafas, nikmat bisa melihat, bisa bergerak. Nah, hal tersebut, nikmat tersebut yang melandaskan atau mendasari kita untuk melaksanakan ibadah atas rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup sekian presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.